Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para mahasiswa di perkuliahan pengembangan obat tradisional dengan tema CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Semoga kita semua hari ini diberi kesehatan dan segera berakhir musibah COVID yang sedang melanda Indonesia. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Hari ini kita langsung akan membahas terkait dengan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Saya yakin kalian sudah pernah belajar terkait dengan CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Untuk CPOTB ini bedanya hanya memang kalau CPOB itu lebih kepada obat sintetik atau industri obat sintetik biasanya, ya. Kalau CPOTB ini lebih kepada ditujukan untuk industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, UKOT, usaha kecil obat tradisional, dan UMOT ya. Meskipun UMOT hanya yang penting memenuhi 2 aspek saja untuknya UMOT. Untuk UKOT itu harus memenuhi 4 aspek, tapi biasanya bisa bertahap masih prosesnya. Sedangkan untuk IEBA dan IOT itu harus full semuanya dijalankan untuk CPOTB ya. Untuk CPOTB sendiri, saya mengacu pada peraturan BPOM ya tentang persyaratan teknis CPOTB. Jadi ini semacam acuan dari BPOM. Kalau kalian ingin tahu apa sih CPOTB, itu sebenarnya peraturan yang inilah yang dimaksud dengan CPOTB. Dia ada sekitar 86 halaman yang terdiri dari 11 bab atau 11 poin yang berkaitan dengan CPOTB. Kita buka bersama ya. Baik. Oke. Kita perhatikan di sini, prinsip dari CPOB kita harus pahami bersama. Yang pertama adalah obat tradisional, industri obat tradisional itu harus membuat obat tradisional sesuai dengan tujuan. Dan kita perlihatkan adalah bahwa sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya untuk masuk angin nih, atau pegalino, berarti untuk pegalino memang. Ya, dan harus memenuhi persyaratan, berarti ada persyaratan sendiri. Bisa itu persyaratan terkait dengan bahan baku, simplicia, ekstrak, maupun persyaratan dari produk jadi, misalnya tablet, ekstrak, daun jambu biji misalnya, berarti persyaratan tabletnya harus terpenuhi. Ya, yang tercantum dalam dokumen izin edar. Jadi kalau mengajukan izin edar, dia harus memenuhi persyaratan baru bisa diajukan izin edarnya. Artinya, sebelum diajukan izin dari suatu produk, produk tersebut harus sudah diuji. Misal, ekstrak daun jambu biji, simplicianya sudah terstandar, parameter spesifik, non-spesifik. Ekstraknya terstandar, parameter spesifik, parameter non-spesifik. Setelah itu dia dibentuk dalam sediaan tablet. Maka tabletnya harus memenuhi persyaratan sifat fisik tablet ya, berdasarkan acuan peraturan BPOM yang terkait dengan mutu dan keamanan obat tradisional ya, yang tahun 2009 itu. Nah, jadi nanti dicek akhirnya kira-kira kekerasannya bagaimana, kira-kira waktu hancurnya bagaimana. Jadi harus memenuhi persyaratan yang ada di sana ya. Selain itu juga yang tercantum dalam dokumen izin edar dan tidak menimbulkan risiko. Berarti dia itu tidak boleh menyebabkan suatu masalah obat tradisional itu, dalam artian timbul efek toksik, efek samping. Itu harapannya tidak terjadi yang seperti itu. Ya, tidak menimbulkan risiko yang membahayakan pengguna karena tidak aman, bermutu rendah, dan tidak efektif. Berarti sebenarnya obat tradisional itu harapannya dia itu adalah aman, bermutu, dan berkhasiat atau efektif. Jadi perlu diperhatikan, aman itu yang utama obat tradisional. Yang penting dia aman. Habis sudah aman, maka CPOTB dijalankan, maka dia akan bermutu dia. Kalau dia sudah bermutu, akhirnya karena secara tradisional digunakan di masyarakat untuk menyembuhkan, maka kemungkinan besar dia akan efektif akhirnya atau berkhasiat. Begitu. Kita cek lagi. Ada namanya manajemen puncak. Ini biasanya bertanggung jawab untuk mencapai tujuan melalui suatu kebijakan mutu. Mereka akan membuat suatu kebijakan mutu yang biasanya itu
akan melibatkan semua yang ada di perusahaan itu. Ya, kita lihat dia memerlukan partisipasi dan komitmen dari semua jajaran, baik itu dari yang pangkatnya terendah sampai pangkatnya tertinggi di perusahaan itu. Baik itu dari pemasok dan juga para distributor juga. Maka CPOTB ini cakupannya menyeluruh, baik itu bahan baku, baik itu proses, baik itu personil, baik itu peralatan, baik itu bangunan. Jadi semua itu adalah lingkup dari CPOTB. Jadi CPOTB itu bukan hanya bagaimana cara membuat obat tradisional yang baik. Nah, tambah B, tambah C, diaduk, jadilah tablet X. Itu tidak seperti itu. Jadi, maksud dari CPOTB ini itu lingkup keseluruhan. Mulai dari produk itu atau bahan baku itu masuk atau dipanen, sampai bahan baku itu dipasarkan. Nah, akhirnya dia menjadi suatu produk jadi namanya. Jadi semua proses dari A sampai Z itu semuanya adalah lingkup CPOTB sebenarnya. Ya. Baik, kita lihat di sini. Untuk mencapai tujuan mutu yang konsisten diperlukan sistem pemastian mutu. Maka cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB ini termasuk dalam pengawasan mutu dan manajemen risiko mutu. Ya, kita lihat manajemen mutu. Manajemen mutu adalah suatu infrastruktur atau sistem mutu yang tepat mencakup struktur organisasi, bagaimana di sana jelas ya personilnya, terus juga terkait dengan prosedur, cara pembuatan harus jelas, pembuatannya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan sumber daya. Ya, itu adalah yang terkait dengan manajemen mutu. Kita next ya. Kalau kita bahas semua mungkin tidak cukup waktunya, maka saya akan membahas yang sudah saya beri tanda. Ya, kita lihat. Konsep dasar dari pemastian mutu, CPOTB, pengawasan mutu, dan manajemen risiko mutu, itulah yang disebut dengan aspek manajemen mutu. Jadi manajemen mutu itu suatu istilah. Kalau kita bicara manajemen mutu, manajemennya artinya kan mengelola ya. Jadi pengelolaan mutu itu mencakup yang pertama namanya pemastian mutu. Yang kedua itu terkait dengan CPOTB itu sendiri. Yang ketiga terkait dengan pengawasan mutu. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko dari mutu. Jadi ada 4 komponen ini yang nanti kita bisa lihat setelah ini. Pemastian mutu. Yang namanya pemastian mutu ini totalitas semua pengaturan untuk memastikan bahwa mutu itu sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Makanya dari itu biasanya ada namanya persyaratan teknis dari suatu produk itu. Jadi supaya dia dipastikan mutunya, maka dia harus memastikan nih mutu dari produk itu bisa sesuai dengan tujuan dari pemakaiannya nantinya. Ini adalah pemastian mutu namanya. Ya. Selain itu pemastian mutu ini meliputi ada beberapa. Ya, kita harus lihat di sini desain dan pengembangan, ya, terus juga langkah produksi harus diuraikan secara jelas, tanggung jawab manajerial diuraikan, pengaturannya disiapkan terkait pembuatan pemasokan, terus in proses kontrol atau kontrol selama proses pembuatan, pengkajian dokumen, terus juga obat tradisionalnya harus sesuai dengan persyaratan, pengaturan yang memadai, ada inspeksi diri, terus juga ada spesifikasi, apabila ada masalah dilaporkan, ada sistem persetujuan, lalu ada juga prosedur pengolahan ulang apabila obatnya itu gagal diproduksi, dan biasanya evaluasi berkala dari mutu. Jadi dia cakupannya banyak sekali yang berkaitan dengan yang namanya sistem pemastian mutu. Ya, jadi biasanya inilah yang ada suatu manajer yang dia itu manajer yang bertanggung jawab di dalam pemastian mutu biasanya. Jadi dia mencakupi semua hal ini. Ya, jadi dia tugasnya di pabrik itu nggak bikin tablet, dia cuma mengawasi aja tugasnya. Ya, agar semuanya ini berjalan dengan sesuai dengan CPOTB. Selanjutnya kita lihat ada namanya istilahnya CPOTB. Ya, CPOTB ini adalah bagian dari pemastian mutu. Jadi tadi kita lihat ada lingkup namanya pemastian mutu. Dari pemastian mutu tuh ada bagian yang namanya CPOTB. Jadi sebetulnya CPOTB ini kalau CPOTB terpenuhi,
belum pasti juga dia bermutu, tetapi setidaknya sebagian daripada mutu itu sudah tercapai dengan adanya aspek CPOTB ini. Ya, jadi CPOTB ini adalah bagian dari pemastian mutu dari obat tradisional yang dia itu harus dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu, tujuan penggunaan sesuai dengan izin edar terkait dengan spesifikasi produk. Ya, CPOTB cakupannya ada banyak ya, kita bisa perhatikan di sini. Ya, saya tidak bahas satu persatu karena panjang sekali ceritanya. Selanjutnya ada namanya pengawasan mutu. Kalau tadi adalah pemastian, kalau yang ini adalah pengawasnya. Kalau tadi memastikan, yang ini adalah mengawasi. Ya, kalau pengawas mutu ini biasanya pengambilan sampel, penguji-ujian, ya, penguji apa namanya, misalnya mau ditetapkan kadarnya kira-kira sesuai atau tidak, itu adalah pengawasan mutu namanya. Kalau pemastian dia tidak menguji, tapi dia hanya minta data dari pengawasan mutu. Misalnya begini, suatu produk misalnya sudah jadi, ini adalah tablet ekstrak daun jambu biji sudah jadi. Nah, lalu pasti di sana nanti ada namanya pemastian mutu ini pasti menanyakan, ini mau dirilis ya? Iya, katanya. Kata produksi sudah jadi nih, sudah kami bikinkan. Oh iya, saya perlu minta semua dokumen hasil pengujian dari bahan baku, terus uji misalnya kerapuhan tablet, uji pelepasan, uji yang ini. Maka tim produksi ini hanya bisa menyampaikan ini loh, kayak gini nah cara kami membuatnya. Terus tim pengawasan mutu ini memberi info, nih hasil pengujian yang sudah kami lakukan. Kadar bahan bakunya sekian, kerapuhan tabletnya sekian, waktu hancur tabletnya sekian. Sudah kami cek di akhir dan semuanya ini lolos. Ini bukti dokumennya, dia akan menyerahkan ke tim pemastian mutu. Terus kata tim pemastian mutu, oke, dari data yang saya lihat semua dan saya awasi dari waktu bikin, dari personil yang ada di sana, dari proses pembuatan, dari data oleh tim pengawasan mutu, oh berarti kita rilis produk ini. Akhirnya produk itu bisa dirilis ke pasaran. Jadi sebenarnya kalau pengawasan mutu ini dia fungsinya cuma mengecek, mengambil sampel, melakukan pengujian, kadarnya berapa, sifat fisiknya bagaimana, oh dia bagus atau tidak. Jadi dia yang menguji-ngujinya. Sedangkan bagian yang namanya pemastian mutu itu biasanya lebih ke aspek yang menyeluruh semuanya, diamati semuanya. Terus dimintanya dokumen dari produksi, terus dimintanya juga hasil pengujian tadi. Ya, jadi dia biasanya uh, mengawasi aja kerjaannya. Menguji itu enggak, dia cuma mengawasi aja. Terus minta dokumen biasanya. Terus di akhir dia akan, oh iya, oke, kita rilis produk ini, lalu dia yang tanda tangan biasanya. Jadi seperti itu. Idealnya yang namanya pemastian mutu ini lebih mirip seperti panjang tanganan dari BPOM yang ada di pabrik sana. Tetapi personilnya ya personil dari pabrik itu juga. Ya, jadi biasanya kalau ada apa-apa dengan produk itu, yang pertama yang disalahkan adalah tim pemastian mutu, itu yang disalahkan. Kenapa? Karena dialah yang merilis produk itu atau mengesahkan produk itu untuk dilepas ke pasaran. Dan nantinya dia biasanya yang mengomando apabila terjadi sesuatu. Kalau tim pengawasan mutu ini kerjaannya cuma ya melakukan pengujian-ujian aja. Jadi tadi kita perhatikan lagi dari awal bahwa ada namanya, yang pertama adalah pemastian mutu, ya. Yang kedua ada istilah CPOTB, lalu ada namanya pengawasan mutu. Kalau pemastian mutu ini dia biasanya hanya melihat secara umum, mengecek dalam artian hanya dokumen-dokumen dan data-data saja. Kalau pengawasan mutu ini benar-benar dia yang melakukan bersama tim, menguji kadar air, kadar abu, apa-apa itu dia nanti yang akan mengujinya, ya. Seperti itu. Ada macam-macam nih. Terus ada namanya eh, pengkajian mutu produk, ya ini sama juga ya istilahnya. Biasanya ada juga yang mengkaji mutu dari suatu produk. Ya, kalau ini adalah manajemen risiko, nanti dia juga akan menilai mengendalikan pengkajian risiko. Ya, kira-kira nih gimana nih produk kita nantinya. Ya, jadi seperti itu pembahasan terkait dengan bab 1 ya, yang berkaitan dengan yang namanya pendahuluan biasanya. Ya. Oke.